Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Nur Azizah, NIM 111. Perkenalkan, saya Sufratul Hairiah, NIM 115. Perkenalkan, saya Zahratul Wardah, NIM 120. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia, NIM 121. Pada materi kali ini, kelompok kita akan membahas tentang resume, interview atau wawancara, dan negosiasi. Pada bab ini, intinya membahas tentang proses pencarian kerja. Proses pencarian kerja di sini terdapat 6 tahapan, yang mana yang pertama ada eksplorasi, yang kedua meneliti, yang ketiga melamar, yang keempat wawancara, yang kelima menindaklanjuti, dan yang keenam negosiasi. Pada bagian eksplorasi, di sini terdapat 2 tahapan. Yang pertama, eksplorasi diri, di mana di sini meluangkan waktu untuk memikirkan tujuan dan prioritas Anda. Nah, pada eksplorasi diri, ini akan membantu Anda menentukan jenis karir apa yang Anda kejar dan tempat kerja yang seperti apa yang Anda inginkan. Yang kedua, eksplorasi pekerjaan. Eksplorasi pekerjaan atau karir di sini mengharuskan Anda untuk meneliti peluang di jurusan Anda yang sesuai dengan tujuan dan prioritas Anda. Dari sini penting untuk mengembangkan pemahaman yang jelas tentang apa yang dibutuhkan setiap karir. Nah, ketika ada yang menarik, maka Anda perlu melakukan penyelidikan atau wawancara beberapa orang di bidang pekerjaan itu dan cari tahu bagaimana dia bekerja, serta ajukan beberapa pertanyaan yang akan membantu Anda menentukan apakah karir ini sejalan dengan tujuan dan prioritas Anda. Selanjutnya, meneliti. Tahap meneliti dari proses pencarian kerja di sini terdapat 2 komponen. Yang pertama, meneliti pekerjaan, di mana di sini memulai dengan menggunakan sumber daya yang tersedia di perguruan atau universitas Anda, surat kabar, internet, dan lain sebagainya. Nah, di era sekarang ini, internet menjadi alat yang sangat baik untuk menemukan peluang kerja. Selain situs web berbasis pekerjaan, banyak organisasi memposting lowongan pekerjaan di situs web perusahaan. Alat lain yang berguna sebagai celah, yakni juga bisa menggunakan dari mulut ke mulut. Misal, memberitahu semua orang yang Anda kenal bahwa Anda sedang mencari pekerjaan. Pastikan untuk lebih spesifik tentang jenis pekerjaan yang Anda cari. Yang kedua, meneliti pemberi kerja potensial. Meneliti posisi dan perusahaan untuk menemukan kecocokan yang tepat antara keterampilan dan keinginan Anda serta kebutuhan dan peluang mereka. Jadi, sebelum melamar, luangkan beberapa saat untuk meneliti posisi dan perusahaannya. Nah, penelitian tidak hanya akan membantu Anda menentukan apakah Anda itu benar-benar ingin melamar posisi ini, tetapi juga akan membantu Anda saat menyesuaikan resume dan wawancara. Jadi, hal itu sangat bermanfaat sekali. Nah, cara lain jika Anda mengenal seseorang yang bekerja untuk organisasi yang bersangkutan atau memiliki jenis jabatan yang sama, maka wawancarai dia untuk mendapatkan wawasan sebagai bekal untuk Anda. Selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu tahap melamar, di mana pada tahap ini kita perlu berfokus pada resume dan surat lamaran. Langkah pertama yang perlu kita lakukan dalam tahap ketiga ini adalah mengembangkan resume. Resume ini berguna untuk menggambarkan identitas kita secara singkat. Nah, resume yang baik itu biasanya dapat menggambarkan kualifikasi kita sebagai calon karyawan, apakah sudah cocok dengan posisi maupun organisasi yang kita tuju. Nah, melalui resume ini juga perusahaan dapat melihat apakah keterampilan yang kita miliki sudah relevan dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh posisi yang kita lamar. Menurut Quintanilla, di sini terdapat 3 jenis resume, yaitu kronologis, fungsional, dan kombinasi. Nah, yang pertama adalah resume kronologis, di mana resume ini merupakan bentuk yang paling umum dan mungkin merupakan resume yang paling mudah untuk kita siapkan. Selanjutnya, dalam resume ini perlu menekankan riwayat pekerjaan atau pengalaman, serta dapat mencantumkan elemen dalam urutan kronologi terbalik, dan resume ini berguna bagi fresh graduate atau bagi mereka yang memiliki pengalaman kerja terbatas. Nah, resume yang kedua adalah resume fungsional, di mana ciri-cirinya yaitu menekankan keterampilan dan atribut yang dapat diterapkan pada berbagai situasi pekerjaan. Yang kedua yaitu berguna bagi kandidat yang tidak memiliki pengalaman langsung terkait pekerjaan tersebut, serta resume ini juga berguna bagi mereka yang ingin bekerja di bidang yang berbeda dengan jurusan akademiknya. Nah, yang selanjutnya adalah resume kombinasi, di mana resume ini berguna bagi banyak kandidat karena merupakan perpaduan dari elemen format resume kronologis dan format resume fungsional. Selanjutnya adalah isi resume. Nah, dalam membuat resume, kita perlu memperhatikan atau mencantumkan elemen-elemen berikut ini. Yang pertama adalah kontak informasi, di mana dalam kontak informasi ini harus berisi nama, alamat, nomor telepon, serta alamat email kita yang valid.
Nah, yang kedua adalah tujuan dan ringkasan. Nah, tujuan di sini merupakan pernyataan deklaratif maupun satu atau dua kalimat tentang tujuan kita dalam karir tersebut. Misalnya, kita bertujuan untuk mendapatkan posisi sebagai front officer, administrator, maupun akuntan di suatu perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga adalah kita perlu mencantumkan riwayat pendidikan yang telah kita tempuh, baik itu pendidikan informal maupun pendidikan formal. Nah, yang selanjutnya adalah kita perlu mencantumkan pengalaman yang relevan, yaitu bukan hanya pengalaman tentang kerja, tapi perlu kita cantumkan pengalaman yang lebih bermanfaat bagi posisi tersebut. Nah, selanjutnya adalah pengalaman kerja. Nah, pada bagian ini kita perlu menuliskan tempat kerja, jabatan, tanggal kerja, dan beberapa keterampilan yang kita peroleh dari pekerjaan tersebut. Nah, yang terakhir kita perlu mencantumkan penghargaan dan hobi. Namun, dalam mencantumkan ini kita tidak boleh, kita hanya boleh mencantumkan penghargaan maupun hobi yang relevan dengan pekerjaan tersebut. Langkah kedua dalam tahap ketiga ini adalah dengan menyesuaikan resume. Yang pertama melalui tinjauan pemirsa. Nah, maksudnya di sini pemirsa pertama dari resume kita adalah karyawan dari Departemen Sumber Daya Manusia atau Human Resource Department, di mana mereka ini tugasnya untuk menentukan apakah kita telah sesuai dengan kualifikasi minimal untuk menempati posisi ini. Nah, dalam beberapa kasus, HRD ini dapat menggunakan program pemindaian komputer yang dapat menghitung jumlah kata kunci yang dari postingan pekerjaan yang dapat ditemukan di setiap resume. Nah, karena jenis proses penyaringan SDM ini, maka kita perlu memastikan bahwa bahasa di resume kita itu sama persis dengan bahasa yang terdapat dalam postingan pekerjaan. Lalu bagaimana cara kita untuk menyesuaikan resume? Yang pertama yaitu dengan menelusuri resume umum yang telah kita buat. Kemudian kita perlu hapus informasi yang paling tidak relevan dengan posisi tersebut. Dan selanjutnya kita perlu memasukkan informasi yang membahas setiap kualifikasi kita yang tercantum tanpa melebihi batas 1 halaman. Selanjutnya, untuk menyesuaikan resume kita perlu untuk menciptakan daya tarik visual. Nah, di mana resume yang kita miliki itu harus memiliki visual yang menarik dan memanfaatkan struktur paralel dan perlu untuk menyeimbangkan antara teks dan ruang kosong atau ruang putih. Nah, dalam memanfaatkan struktur paralel, kita dalam membuat resume itu perlu memperhatikan beberapa komponen seperti font, struktur paralelnya, serta tata bahasa. Di mana font ini kita bisa menggunakan font yang standar digunakan seperti Arial, Helvetica maupun Times New Roman dengan ukuran font sebesar 12 poin atau tidak kurang dari 11 poin. Nah, untuk struktur paralelnya, kita perlu menentukan sistem heading dan perlu menjaga agar tetap konsisten di setiap resume kita. Nah, untuk tata bahasanya, kita perlu menggunakan tata bahasa dan ejaan yang benar sesuai dengan ejaan yang ada. Yang selanjutnya adalah surat pengantar. Surat pengantar atau surat lamaran ini merupakan surat yang menyertai resume kita dan berfungsi untuk memperkenalkan kita sebagai calon pekerja dengan menyoroti resume yang telah kita buat tersebut serta menunjukkan tentang keterampilan menulis kita. Nah, menurut Bazenel 1999, tujuan dari surat lamaran itu adalah untuk membuat para pemberi kerja melihat resume kita. Nah, sedangkan tujuan dari resume itu adalah untuk membuat calon pemberi kerja dapat meminta kita untuk dilakukan wawancara. Nah, sedangkan tujuan dari wawancara itu adalah untuk mendapatkan pekerjaan bagi kita. Oke, next di step keempat ini kita akan membahas mengenai wawancara, di mana wawancara ini merupakan tonggak yang sangat menarik dalam hal pencarian pekerjaan ini. Kenapa? Karena kita akan berhadapan secara langsung dengan HRD atau Human Resource Development dari perusahaan tersebut. Diketahui bahwa di sini untuk wawancara sendiri terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama ada before the interview atau sebelum wawancara. Nah, sebelum wawancara ini dibagi menjadi beberapa sub bagian. Yang pertama mempersiapkan pesan. Nah, mempersiapkan pesan ini maksudnya bagaimana sih? Mempersiapkan pesan ini itu maksudnya kita harus tahu mengenai perusahaan yang akan kita lamar, baik itu posisi yang diinginkan ataupun secara keseluruhan dari perusahaan ini. Sebelum kita melamar, kita hendaknya harus tahu ini perusahaan apa sih, bergerak di bidang apa. Nah, terus lowongannya ada di mana. Nah, seperti itu. Nah, kita juga harus menyesuaikan hal tersebut dengan kemampuan yang kita miliki. Dan pastinya skill itu juga tercantum di CV yang akan dikirimkan di perusahaan tersebut. Jadi, kita harus bisa mensinkronkan antara yang dibutuhkan oleh perusahaan dengan skill yang kita miliki. Lalu yang kedua ada mengantisipasi pertanyaan. Jadi di posisi ini kita dianggap atau kita berhayal sebagai seorang pewawancara. Nah, jadi kita harus tahu kira-kira pertanyaan apa saja sih yang harus dilontarkan pewawancara kepada si pelamar ini. Maka dari itu kita harus banyak-banyak membaca, browsing, dan juga kita bisa lihat di YouTube banyak sekali teman-teman yang memberikan pengalamannya, membagikan pengalamannya. Jadi kita bisa belajar dari hal tersebut. Sub yang ketiga yaitu menulis jawaban. Jadi setelah di sub 2 tadi kita menulis pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira akan dilontarkan oleh pewawancara kepada si pelamar. Nah, di step 3 ini kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ada 3 bagian yang bisa kita lakukan. Jadi yang pertama itu langsung menjawab pertanyaan tersebut secara to the point.
Lalu yang kedua ada membuat cadangan jawaban dan juga contohnya yang lebih spesifik lagi. Lalu yang ketiga ada hubungkan jawaban yang kalian buat tadi dengan perusahaan tersebut ataupun dengan posisi yang kalian lamar. Biasanya sih wawancara juga akan memberikan pertanyaan balik, misalnya seperti ini, apakah ada pertanyaan untuk kami gitu. Biasanya sih pewawancara akan bertanya seperti itu. Nah, di sini jangan bilang tidak, tapi bilanglah kalau kalian memiliki pertanyaan. Maka dari itu kalian juga harus memberikan feedback balik kepada perusahaan tersebut dengan cara bertanya mengenai, misalnya saja, dengar-dengar di departemen A ada pelatihan secara 3 bulan sekali. Nah, itu spesifikasinya seperti apa, Pak? Nah, Bu, misalnya seperti itu. Tapi yang harus kita hindari di sini, kita jangan sampai bertanya mengenai gaji, tunjangan, dan lain sebagainya yang bisa dibilang krusial gitu ya. Lalu yang keempat ada latihan menjawab. Di latihan menjawab ini pastinya kita butuh teman atau butuh partner untuk asking and giving gitu. Jadi kita harus memberi kesan positif kepada pewawancara ya, dengan cara menjabat tangan, lalu selalu tersenyum seperti itu, dan jangan lupa kontak mata. Mungkin itu untuk latihan menjawabnya. Lalu yang kelima yaitu mempersiapkan penampilan. Nah, maksudnya mempersiapkan penampilan itu bagaimana sih? Jadi kita harus berpenampilan rapi, tidak acak-acakan, bersih, dan juga enak dipandang gitu. Jadi kan biasanya kalau wawancara itu diminta untuk wanita yang tidak berhijab itu rambutnya itu dikuncir ke belakang, dikuncir kuda gitu, itu biar terlihat rapi. Lalu yang cowok-cowok juga biasanya klimis gitu kan rambutnya. Lalu untuk pakaian biasanya itu harus pakaian yang berkerah seperti itu sih. Yang penting terlihat rapi dan enak dipandang. Untuk baju sendiri harus mereka harus comfy atau merasa nyaman dengan apa yang mereka pakai, seperti itu sih. Lalu yang terakhir atau yang keenam yaitu mengurangi kegugupan. Nah, yang namanya kegugupan itu pasti ada, tapi bisa diminimalisir dengan cara kita berlatih secara terus-menerus. Kenapa? Karena dengan berlatih terus-menerus kita bisa memorizing atau ingat dengan dan memahami mengenai apa yang akan wawancara tanya, seperti itu kemungkinannya, karena kita paham tentang kita sendiri, kita paham mengenai CV yang kita buat dan kita mengalami hal tersebut. Nah, setelah kita menyelesaikan step-step yang saya sebutkan tadi, ini adalah masuk di mana step kita selama wawancara. Selama wawancara yang pertama, kita itu tidak boleh telat. Jadi, hendaknya datang 10 menit sebelum acara atau sebelum wawancara dimulai. First impression kita itu sangat dilihat untuk wawancara kali ini. Kenapa? Karena first impression ini akan menentukan diterima tidaknya kalian di suatu perusahaan tersebut. Jadi kita harus memberikan first impression yang terbaik. Nah, misalnya dengan datang tepat waktu, lalu kita harus menjabat tangan dan juga senyum kepada si pewawancara. Jangan lupa salam juga. Nah, setelah itu saat dipersilakan duduk, kalian duduknya itu harus tegak dan juga jaga selalu kontak mata. Untuk cara berbicaranya juga harus slow. Jadi saat melakukan tanya jawab, hendaknya kita menjaga non-verbal kita. Nah, setelah itu saat penanya itu memberikan pertanyaan, hendaknya kita berikan jeda sekitar 2 detik atau kurang untuk berpikir, jangan langsung dijawab. Ada satu pepatah kalau usaha ini tidak akan mengkhianati hasil. Maka dari itu, kalau kita sudah berusaha sebelum wawancara tadi, insya Allah kita akan dipermudah saat sesi wawancara. Nah, maka dari itu kita harus giat-giat untuk berusaha selama sebelum wawancara itu. Jadi untuk kemungkinan menjadi kandidat terpilih ini akan lebih besar gitu. Nah, juga kita harus mengantisipasi mengenai question ilegal. Maksudnya itu ada pertanyaan ilegal mengenai undang-undang, mengenai seperti mata pelajaran yang memang terlalu eksak gitu. Maka dari itu kita harus mengasah diri. Jadi kita sambil baca-baca juga, kira-kira apa sih pertanyaan ilegal yang ditanyakan oleh si pewawancara ini yang bersangkutan dengan pekerjaan yang akan kita lamar. Nah, seperti itu. Tapi untuk pertanyaan ilegal ini itu kita bisa menolak untuk menjawabnya karena mungkin lebih ke privacy, misalnya seperti ras, terus lebih ke suku yang sekiranya itu bisa mempecah belah gitu. Nah,
Maka dari itu kita bisa menolak untuk menjawabnya dengan cara baik-baik pastinya, ataupun kalau misalnya dipaksa kita bisa melaporkan ke pihak yang lebih tinggi jabatannya, misalnya ke CEO-nya atau yang lain. Nah, setelah itu ada pertanyaan mengenai gaji. Pertanyaan mengenai gaji ini memang so interesting banget, tapi sehendaknya kita juga memberikan range atau skala mengenai posisi apa yang kita lamar, dan juga jadi sebelum itu kita harus browsing dulu mengenai jabatan apa sih yang kita inginkan. Di situ kira-kira range gajinya itu berapa, dan untuk misalnya fresh graduate seperti kita itu seharusnya bagaimana. Nah, kalau bisa tuh memberikan range untuk gaji itu. Nah, tahap selanjutnya tahap 5 menindaklanjuti. Nah, pada tahap ini tahapan yang dilakukan setelah wawancara berakhir. Nah, pastikan setelah wawancara berakhir kita sebagai seorang yang diwawancarai berterima kasih kepada pewawancara atau kepada calon atasan kita. Nah, apabila kita melakukan wawancara secara lisan atau tatap muka, kita bisa melakukan berterima kasih itu secara langsung atau secara lisan. Nah, dan juga apabila kita melakukan wawancara itu melalui komunikasi email, kita bisa melakukan berterima kasih itu melalui surat atau pesan dalam email tersebut. Nah, dalam hal terima kasih ini nih kita harus meyakinkan pewawancara atau calon atasan kita itu bahwa kita itu sangat tertarik dan pantas berada di posisi atau berada di apa yang ingin kita capai tersebut. Nah, poin tambahan lagi selain kita meyakinkan bahwa kita pantas berada di posisi tersebut, kita bisa langsung menanyakan kepada pewawancara atau atasan kita beberapa hal mengenai informasi posisi atau hal yang ingin kita tanyai. Nah, di situ bisa menambah poin nilai kita bahwa kita itu sangat antusias dan sangat ingin berada di posisi dan ingin berada di tujuan yang ingin kita capai. Seperti itu. Tahap keenam yaitu tahap negosiasi. Negosiasi itu seperti suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua atau lebih pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang, atau diskusi antara dua atau lebih dari pihak untuk mencapai kesepakatan yang menyampaikan beberapa hal. Nah, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa persyaratan pekerjaan. Nah, dalam hal negosiasi ada aturan utama negosiasi yang baik, yaitu bertindak dengan keunggulan profesional, di mana faktor-faktor seperti pendidikan, lama bekerja, sertifikasi, tanggung jawab manajemen, lama kita bekerja atau berkarir, terus atau kita memiliki poin-poin atau nilai-nilai tersendiri. Nah, kemampuan kita bernegosiasi dengan para atasan atau calon atasan kita, di situ kita membantu diri kita untuk mendapatkan kelayakan atau hal yang pantas untuk kita dapat. Nah, selain itu dalam negosiasi terdapat satu kesalahan umum yang sering terjadi, yaitu selama negosiasi itu kita gagal berkomunikasi selain gaji. Nah, di sini contohnya itu seperti kita gagal berkomunikasi mengenai ekspektasi kinerja, terus manfaat dari posisi kita itu, terus bisa juga biaya-biaya yang akan kita keluarkan saat ada di posisi tersebut, dan bisa juga kita tuh gagal berkomunikasi mengenai cuti atau waktu liburan selama kita berada di posisi tersebut. Itu biasanya yang menjadi salah satu kesalahan saat kita bernegosiasi, kesalahan umum yang biasanya sering terjadi. Nah, selain itu, negosiasi itu memiliki suatu tujuan, di mana tujuan dalam negosiasi itu dibagi beberapa bagian. Yang pertama, untuk tujuan agresif, di mana tujuan ini berusaha memperoleh keuntungan dari kerugian atau damage dari pihak lawan. Yang kedua, yaitu tujuan kompetitif, di mana berusaha memperoleh sesuatu yang lebih atau getting more dari pihak lawan atau pihak lain. Nah, yang ketiga yaitu tujuan kooperatif. Nah, di sini tujuan kooperatif yaitu berusaha memperoleh kesepakatan yang saling menguntungkan atau mutual gain. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pemusatan diri, di mana pada tujuan ini berusaha memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan penerimaan pihak lain. Nah, tujuan yang selanjutnya yaitu tujuan defensif, di mana berusaha memperoleh hasil dengan menghindari yang negatif atau menghindari hal yang merugikan. Nah, yang terakhir yaitu tujuan kombinasi.
dalam bernegosiasi, hal yang perlu kita perhatikan yaitu pada saat negosiasi tentang gaji kita lebih rendah, nah mungkin kita bisa melakukan penawaran termasuk mobil perusahaan dan manfaat kesehatan yang luar biasa. Nah dari situ tuh kita bisa melakukan negosiasi kepada calon perusahaan yang akan kita tempati. Nah setelah negosiasi berada di tahap akhir atau menerima tawaran terakhir dalam negosiasi, perhatikan semua hal yang kita miliki atau kita pelajari tentang organisasi dan posisi selama proses penerimaan dan wawancara. Nah, kita itu harus membandingkan informasi ini dengan tujuan dan prioritas kita. Nah, jika kita percaya bahwa kita cocok berada di posisi tersebut, nah, kita itu harus menerima tawaran itu. Nah, dari situ negosiasi itu telah berakhir. Nah, jangan lupa dengan sopan dan kalau misalkan kita tidak bisa menerima hasil negosiasi itu, kita harus melakukan penolakan dengan secara sopan. Dan selain sopan, kita harus melakukan penolakan secara profesional. Nah, berikut materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.